Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Sururudin dari Universitas Siber Asia dalam mata kuliah Bisnis Intelijen. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban soal UAS yang ada di semester 4 ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas salah satu soal yang perintahnya adalah menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan atau pengolahan data dalam bisnis intelijen. Nah, di sini saya mengambil data referensi dari ibm.com, di mana cara kerja Power BI itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, ada bagian data source, kemudian data collection, kemudian data analysis, kemudian BI output and visualization, dan yang terakhir adalah action plan, di mana kegiatan yang pertama kita harus mencari data source yang valid, kemudian misalnya ada di sosial media, kemudian di header, kemudian data yang ada di cloud, industri, statistik, dan data-data yang dianggap valid lainnya. Selanjutnya, ketika data tersebut sudah diketahui secara valid dan legit, kemudian ada proses data collection. Data collection ini menggunakan ETL program, yaitu extraction, kemudian transform, and load. Di proses extraction sendiri, data yang dari sumbernya tadi itu sudah diketahui, kemudian diekstrak. Selanjutnya ditransform atau dikonvert dalam program yang nantinya bisa terbaca oleh program ETL ini sendiri. Kemudian selanjutnya dimuat di mana? Di dalam data warehouse atau di dalam penampungannya. Kemudian bisa juga menggunakan Excel apabila kapasitas data tersebut dianggap kapasitasnya masih kecil. Selanjutnya adalah prosesnya menganalisa data, yaitu bisa menggunakan machine learning, kemudian data mining, kemudian data discovery. Ini akan menghasilkan prediktif data, kemudian bisa muncul perspektif data yang lainnya yang bisa ditampilkan di dalam proses berikutnya, yaitu BI output and visualization, yaitu bentuknya berupa report dan dashboard. Seperti itu. Setelah muncul report dan dashboard yang bisa digunakan sebagai prediksi-prediksi atau munculnya pola-pola di dalam pergerakan data tersebut, kemudian pelaku bisnis atau orang yang menggunakan insight data tersebut bisa melakukan action plan sesuai dengan pergerakan datanya atau bisa mengambil putusan secara tepat. Oke, itu adalah jawaban dari soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah menjelaskan sebelum soal yang kedua, di sini saya juga punya informasi yang saya ambil dari kampusbinus.ac.id secara online. Di sini disebutkan bahwa intelijensi dan analisis bisnis membutuhkan fondasi bisnis data yang kuat, basis data yang kuat, seperangkat alat analitik, dan tim manajemen yang terlibat dalam mengajukan pertanyaan cerdas dan dalam menganalisis data. Di mana di sini difokuskan bahwa di BI itu selain proses pengambilan data yang akurat, juga proses analisisnya yang dipertegas seperti itu, sehingga menghasilkan data yang akurat. Untuk soal yang berikutnya, yaitu menjelaskan tahapan output data dari BI menjadi decision support. Di sini ada sedikit ilustrasi how Power BI enhance business decision making. Kemudian how to BI become decision making support. Di sini ada insight generation, yakni dari hasil analisis data yang dimunculkan oleh BI, ditentukan pola-pola penting
ditemukan pola-pola penting, di mana pola-pola tersebut nantinya akan digunakan ke proses berikutnya. Misalnya pola seperti apa, yaitu kenaikan dan penurunan penjualan di wilayah tertentu, misal seperti itu. Kemudian BI juga menunjukkan dengan visualisasi dan reporting. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Selanjutnya dashboard dan chart merupakan salah satu contohnya yang mudah dimengerti oleh atasan atau pelaku eksekutif bisnis lainnya. Kemudian BI juga sebagai decision modeling melakukan proses tersebut berdasarkan insight. Dibangun model skenario what if analysis untuk mengevaluasi pilihan keputusan yang tersedia. Selanjutnya ada proses decision making, yaitu pengambilan keputusan yang menggunakan data business intelligence ini untuk merancang strategi bisnis, kemudian melakukan perbaikan operasional atau mengambil kebijakan secara tepat, seperti itu, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu adalah penjelasan terkait tahapan output dari business intelligence menjadi decision support. Kemudian yang nomor 3 adalah menjelaskan jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tableau. Kemudian diminta juga menjelaskan keunggulan dan kelemahannya. Di sini saya coba membandingkan terlebih dahulu platform Tableau dengan salah satu rivalnya, yaitu Power BI, di mana jika dilihat secara keseluruhan di sini untuk penggunaannya, kemudian berbayar atau tidaknya, kemudian versinya itu seperti apa, keduanya ini mirip-mirip, yaitu di dalam tampilan atau isi use content isi use ini keduanya sangat bisa dibilang itu user friendly lah gitu. Cuma kalau untuk yang Tableau ini dianggap atau diklaim sangat intuitif, yaitu cocok digunakan untuk pengguna non teknis. Artinya seseorang yang tidak handal dalam hal ini pun mungkin bisa langsung ngerti gitu kan. Kemudian kalau untuk yang Power BI ini minimal digunakan oleh orang yang tahu dasar Excel gitu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari platform Tableau sendiri, ada kelebihan dan kekurangan dari jenis visualisasinya. Misalnya di sini disebutkan ada beberapa, saya ambil contohnya, yaitu chart yang berupa bar. Keunggulannya adalah di dalam Tableau itu sebenarnya mudah dibaca, ideal untuk dibandingkan antar kategori, antar bar satu dengan dan yang lain seperti itu. Kemudian kelemahannya dari chart bar ini seperti apa sih? Yaitu tidak efektif untuk data yang besar. Kenapa? Karena nanti kalau datanya besar, kriterianya semakin banyak, maka jajaran batangnya itu semakin rapat dan nggak enak dipandang gitu, sehingga kurang baik untuk hubungan antar variabelnya. Selanjutnya di sini saya mengambil yang jenis pie chart misalnya. Tampilannya menarik untuk proporsi sederhana, mudah dipahami jika kategorinya itu sedikit, hampir sama dengan yang bar tadi. Tentunya kelemahannya adalah sulit dibandingkan jika kategorinya terlalu banyak atau kurang presisi seperti itu. Kalau penggambarannya menggunakan warna, tentunya nanti warnanya akan jadi banyak banget dan sulit untuk dilihat. Kemudian satu lagi, contohnya misal menggunakan visualisasi jenis map. Keunggulannya sangat efektif untuk data geografis. Pola berdasarkan wilayah terlihat jelas. Kekurangannya dari jenis map ini yang ada di Tableau yaitu perlu data lokasi yang akurat, atau di sini terdapat keterbatasan data non spasial atau kurang efektif lah ya, seperti itu jika digunakan. Nah, untuk jenis visualisasinya banyak, yaitu bar chart ya, seperti yang saya sebutkan, kemudian line chart, kemudian pie chart, scatter,
kemudian map, heat map, tree map, bubble chart, kemudian Gantt chart gitu. Selanjutnya di soal berikutnya ada soal nomor 4, yaitu menjelaskan kriteria utama dalam visualisasi data, kemudian diminta untuk memberikan contohnya. Di sini saya perlihatkan dulu contohnya. Ini adalah contoh awal, contoh nanti yang akan kita gunakan sebagai pembahasan di soal nomor 4 dan nomor 5. Baik, kita kembali ke soal nomor 4 yang akan kita bahas terlebih dahulu, berupa kriteria utama dalam visualisasi data. Data visualization criteria atau kriteria visualisasi data, yang pertama adalah provide clear understanding of pattern in data. Di sini dimaksudkan yaitu bahwa data yang divisualisasikan itu harus jelas, menyediakan data yang jelas pengetahuannya. Kemudian yang dilihat dari patternnya di dalam data itu sendiri seperti apa, itu harus jelas sehingga orang yang membacanya itu langsung ngerti gitu loh dalam bentuk visual. Kemudian detect hidden structure in data. Visualisasi data juga bisa menampilkan atau mendeteksi struktur data yang hide gitu ya. Selanjutnya ada condensed information seperti itu. Kemudian some basic principle, beberapa basic principle yang lain jika kita ambil dari TUFT 2009. Yang pertama adalah the chart should tell a story, yaitu chart itu harus bisa mempresentasikan sebuah story gitu ya dari perjalanan data. Kemudian the chart should have a graphical integrity, dan yang terakhir the chart should minimize graphical complexity, artinya dibuat lebih sederhana tapi mengandung makna yang banyak atau insight yang baik. Nah, ini adalah contohnya yang saya ambil dari DataCamp, di mana contoh tersebut dari datacamp.com ini membuat chart, ada beberapa dari Power BI visualisasi yang terbaiknya. Ini adalah salah satu dashboard terbaik. Kita akan bahas di contoh nomor 4 ini, kita bahas tampilan dashboard BI atau Business Intelligence-nya. Dilihat dari kriteria utama dan visualisasi data di dalam dashboard ini sudah sangat jelas. Di sana ada tanggal pengambilan datanya, kemudian ada total sales di sini, kemudian menggunakan grafik batang, menggunakan donat, kemudian detail produknya juga jelas dan lokasinya juga jelas ya dari penjualan tersebut. Kemudian soal yang nomor 5, soal nomor 5 ini carilah dari sumber online contoh satu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Saya masih menggunakan contoh yang sama, yaitu menggunakan dari Duka Smart ini, Insight Duka Smart, di mana ini dashboard ini memiliki insight menjelaskan data penjualan, yaitu ada total sales, kemudian ada profitnya di situ, profit ratio juga ditampilkan semuanya. Selanjutnya bisa dilihat pergerakan penjualan barangnya itu per bulan, itu ada pergerakan datanya. Di Januari itu
lebih tinggi dibanding dengan bulan Februari, kemudian Maret itu naik lagi, kemudian April lebih naik, kemudian Mei dan Juni itu mengalami stagnan ya, nggak jauh-jauh lah nilainya, tapi masih stagnan itu kalau yang bisa saya lihat seperti itu. Kemudian dari informasi dashboard paling atas itu juga bisa dilihat secara sekilas. Yang bawahnya itu menampilkan data yang lebih spesifik. Jadi dari pergerakan data yang ada itu bisa kita analisa jenis barang dengan kode misal DABD itu merupakan datanya paling banyak, sehingga penjualannya itu diklaim selalu lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian ada DABA juga sama. Kemudian di situ juga ada data penjualan barang yang sangat kecil itu ya, seperti jenis barangnya AABC. Nah itu. Kemudian selain data tersebut, produk performance-nya dilihat, ada brands performance-nya. Dari brands performance juga ada dilihat tuh cabang-cabang perusahaan mana saja yang mengalami kenaikan atau penurunan profit. Kemudian dilihat dari produk kategorinya, bisa juga muncul demand, atau demand ini adalah permintaan dari pelanggan. Yang tertinggi apa? Dilihat dari sektor food ya, food beverage. Nah di sini lebih tinggi dibanding yang lain, itu jauh melampaui ya dari produk-produk yang lainnya. Selanjutnya ada penyebaran datanya. Di situ dilihat dari maps penjualan. Jika dilihat dari lokasinya, daerah tertentu itu ada yang tertinggi penjualannya. Misal di situ warna pink itu apa ya? Itu fashion. Nah itu bisa dilihat di bagian mana letaknya. Cuma sayangnya di sini nggak ada namanya sih, itu daerah mananya. Oke, seperti itu. Itu adalah outcome yang dihasilkan oleh bisnis intelijen, kemudian menghasilkan insight. Kemudian setelah saya membaca informasi dari data yang disajikan berupa dashboard ini, misalnya saya diminta untuk mengambil keputusan produk mana yang harus ditingkatkan, produk mana yang harus bahkan dieliminasi, juga udah langsung kebaca ya. Seperti tadi ada produk yang penjualannya tinggi, oh itu mungkin yang harus dipertahankan, atau kemudian ada produk yang penjualannya biasa saja, itu harus diimprove. Kemudian yang semakin rendah, terlalu rendah penjualannya, ini bisa digali kenapa, bahkan bisa diimprove atau mungkin dihilangkan saja. Kemudian daerah-daerah yang strategis dalam penjualan barangnya yang mana, jenis barangnya seperti apa, itu sudah bisa di mapping di sana. Sehingga ketika saya misalnya ingin mendirikan suatu perusahaan baru atau berekspansi, itu bisa saya lihat nih, di negara ini, di bagian ini saya bisa membuat produk yang lebih banyak tentang ini gitu. Itu adalah hasil dari data yang dimunculkan oleh bisnis intelijen. Itu saja pembahasan soal di mata kuliah bisnis intelijen ini dari saya. Semoga ini menginspirasi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.